Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Setelah diperas oleh Xiao Dai, Yang Kai hendak membantah. Dia mendengar King berkata, "Kamu punya tamu di sini. Dia telah menunggumu selama 2 hari. Pergi melihatnya dulu." Yang Kai mengerutkan kening, menjulurkan kepalanya keluar dari gua dengan curiga, melihat ke bawah, dan melihat sosok yang dikenalnya tercetak di matanya, melangkah dengan cemas di bawahnya. Penyihir Yu. Yang Kai tidak menyangka bahwa tamu yang dikatakan King adalah dia. Meskipun dia dan Yu adalah kenalan dan telah bertarung berdampingan, mereka sama sekali tidak akrab satu sama lain. Setelah membawa Yang Kai ke Frost Snow City, Yu tidak lagi menghubunginya. Apa yang dia lakukan saat ini? King tiba-tiba berkata lagi, "Karena pemuda itu membantu saya dengan gatal-gatal saya. Daun hijau ini harus dianggap sebagai hadiah terima kasih." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memutar, dan daun hijau tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya, dan dengan sedikit jentikan, itu melayang ke arah Yang Kai. Yang Kai mengambil daun hijau, tetapi tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun darinya, dan dengan rasa ingin tahu berkata, "Berani bertanya pada senior, apa efek magis dari daun hijau ini?" King tersenyum sedikit, dan berkata, "Itu tidak terlalu berguna. Tetapi dalam jangkauan tempat perlindunganku, kamu dapat kembali ke tempat tinggalmu dengan gerakan pikiran." Jadi begitu, Yang Kai mengangkat alisnya dan dengan sungguh-sungguh menyingkirkan daun hijau itu. Meskipun daun hijau ini hanya bisa membiarkannya kembali ke gua pohon, sepertinya tidak berguna. Tetapi karena itu diberikan oleh King, dia secara alami hanya bisa menyimpannya. King tidak banyak bicara lagi, dan menghilang setelah mengguncang sosok itu. Xiao Dai tampak lelah setelah 3 hari bertarung. Pada saat ini, dia juga mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke gua pohonnya untuk beristirahat. Setelah keduanya pergi, Yang Kai bergegas turun dan berkata, "Kamu mencariku?" Yu mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi terkejut, menggumamkan sesuatu. Cahaya biru menyelimutinya, perlahan melayang, dan segera memasuki gua pohon Yang Kai. "Apa masalahnya?" Yang Kai bertanya sambil menatapnya. Yu hendak berbicara, dan dia melihat ke atas dan ke bawah Yang Kai seolah-olah dia sedikit menyadari sesuatu. Dan kemudian dia terkejut. "Apakah kamu Wizard Warrior tingkat tinggi?" Sudah berapa lama, dibutuhkan lebih dari sebulan untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Ketika dia membawanya kembali dari Net White Mountain terakhir kali, dia hanya seorang Wizard Warrior tingkat rendah. Bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi Wizard Warrior tingkat tinggi setelah tidak melihatnya dalam waktu sesingkat itu? Dia telah dipromosikan 2 peringkat kecil berturut-turut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yu tidak akan pernah percaya bahwa ada omong kosong seperti itu di dunia ini. Dia sendiri tidak berubah sama sekali dalam tingkat kultivasinya dalam bulan ini. Yang Kai mengangkat bahu dan tidak banyak menjelaskan. Fondasi menjadi alam kaisar ada di sana. Dia sekarang tidak memiliki hambatan dalam mengembangkan hukum penyihir kuno. Selama dia mengumpulkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu, dia bisa membuat terobosan alami. Ini masih merupakan kemajuan yang buruk dari teknik kultivasinya. Teknik kultivasi yang dia gunakan untuk kultivasi hanya diajarkan kepadanya oleh kepala desa. Teknik kultivasi apa yang bagus yang bisa ada di desa Biru Tua Selatan? Jika dia mendapatkan satu set teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh Wizard Saint, kecepatan kultivasi ini mungkin akan lebih cepat. Setelah terkejut beberapa saat, Yu kembali sadar, dengan ekspresi terkejut, dan berbisik, "Penyihir Niu, Tuan C ingin bertemu denganmu." "Tuan C, siapa itu?" Yang Kai mengerutkan kening. Ekspresi hormat muncul pada Yu, dan dia menjawab, "Tuan Cha adalah salah satu Great Wizard Expert dari suku Salju Beku." "Apa yang ingin dilihat oleh Great Wizard Expert dari suku Salju Frost kamu?" Yang Kai bingung. Pakar penyihir hebat. Tidak pernah terdengar sebelumnya. Xiao Dai adalah pakar penyihir hebat. Tetapi dia dilahirkan dengan latar belakang sensitif dan tidak pernah berani mengekspos dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan menjadi bangsawan di atas ribuan orang. Jadi meskipun Yu mengatakannya dan ekspresinya serius, Yang Kai tidak perlu khawatir. Yu ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Obat penyembuh, benar-benar dikonfigurasi oleh kamu?" "Memang," Yang Kai mengangguk dan mengakui. Yu kagum. "Saya tidak berharap kamu menjadi seorang apoteker. Itulah masalahnya. Selama periode ini, banyak orang kami membeli obat penyembuhan dari kamu. Dan mereka semua merasa bahwa efeknya sangat baik. Jadi Frost Snow saya Tribe ingin kamu mengonfigurasi yang lebih efektif sebagai cadangan. Tentu saja, kami akan memberi kamu materi dan sebagainya. Kamu hanya perlu membuatnya." "Itu dia," Yang Kai mengangguk setelah mendengar ini.
Jika dia mendengar berita itu 3 hari yang lalu, dia akan sangat senang. Karena pada saat itu ketika obat-obatan penyembuhan tidak terjual, dia khawatir tentang cara mendapatkan inti monster. Frost Snow Tribe memiliki niat ini. Jadi dia tidak khawatir tidak memiliki cukup Azure Coin untuk membeli inti monster. Tapi sekarang dia telah mendapatkan banyak. Berpikir untuk memperbaiki inti monster secara mundur, sehingga wilayahnya dapat dengan cepat naik ke Wizard Expert. Kemunculan tiba-tiba dari suku salju beku membuatnya merasa tak berdaya. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, "Baiklah, kamu bisa memimpin. Tidak perlu banyak usaha untuk menyiapkan obat-obatan penyembuhan itu, dan tidak masalah jika dia memperbaiki obat saat berkultivasi." Melihat dia setuju, Yu berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak." Yah, itu keluarga ras barbar yang sama. Yang Kai tertawa. Setelah meninggalkan gua pohon, di bawah kepemimpinan Yu, mereka berdua berjalan sampai ke istana yang paling megah. Di dunia kuno, istana seperti itu jarang terjadi. Tempat tinggal ras barbar selalu sederhana, dan istana seperti itu adalah tempat yang hanya akan ditinggali oleh mereka yang berstatus. Kelompok istana di Frost Snow City ini adalah istana suku salju beku, dan Wizard King dari suku salju beku tinggal di dalamnya. Great Wizard Expert bernama Che juga ada di istana ini. Namun, dengan status Yang Kai saat ini, merupakan suatu kehormatan untuk dapat berhubungan dengan tingkat Great Wizard Expert, dan tidak mungkin untuk melihat Wizard King dari suku salju beku. Yu sampai ke istana. Tidak sampai 1 jam kemudian dia datang ke penyihir tinggi dengan aura Great Wizard Expert yang kuat. Tidak diketahui teknik kultivasi apa yang digunakan oleh Great Wizard Expert. Auranya yang mencengangkan seperti guntur dan matanya yang tajam, membuat Yang Kai merasa tidak nyaman saat ditatap olehnya. "Tuan C, ini penyihir Niu." Yu dengan hormat memberikan upacara penyihir, dan tidak berani mengangkat kelopak matanya, dan memperkenalkan Yang Kai yang berdiri di sampingnya. Yang Kai juga mengikuti kebiasaan, mengulurkan tangannya untuk menopang dadanya, membungkuk dan berkata, "Penyihir Niu, aku telah melihat Tuan C." Master C mengangguk sedikit, dan membuka mulutnya, terdengar seperti guntur yang teredam, berguling keras. "Apakah kamu penyihir yang membuat obat penyembuh?" "Tepat." Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatap Master C. C berkata dengan penuh minat, "Sulit untuk melihat ras barbar seperti kamu. Apakah kamu anggota suku pengembara?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dari suku barbar selatan. Saya hanya terlahir lebih lemah." Tidak ada penyihir atau ras barbar yang akan menyangkal asal-usulnya. Itu akan menjadi penghinaan untuk diri sendiri. Jadi meskipun Yang Kai terlihat lemah, dan dia terlihat seperti orang dari suku pengembara, tetapi karena dia berkata begitu, C tidak mempertanyakannya. Sudut mulutnya berkedut, mengungkapkan senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis, dan berkata, "Apoteker tidak perlu terlalu kuat. Obat penyembuhan yang kamu konfigurasikan dicari oleh suku saya, jadi tidak perlu meremehkan dirimu sendiri." "Terima kasih atas pujianmu." Yang Kai tidak terlihat rendah hati atau sombong, yang membuat C terlihat sedikit aneh. Jarang sekali ada Wizard Warrior berpangkat tinggi yang bisa menghadapinya dengan performa yang begitu bebas dan mudah. "Tunggu, bukankah Yu mengatakan bahwa dia hanyalah Wizard Warrior tingkat rendah? Bagaimana dia bisa menjadi Wizard Warrior tingkat tinggi?" Ada perbedaan 2 nilai, dan dia percaya bahwa Yu tidak akan salah dalam informasi ini. Meskipun hatinya curiga, C tidak banyak bertanya. Hanya berkata, "Saya yakin Yu sudah memberitahu kamu tujuan meminta kamu untuk datang ke sini." Yang Kai berkata, "Kamu memang mengatakannya. Dan aku, penyihir Niu, juga bersedia menyumbangkan kekuatanku sendiri untuk suku salju beku." Sebuah cahaya melintas di mata Master C, tersenyum dan berkata, "Baiklah, itu dia. Yu, bawa Wizard Niu masuk. Jika kamu memiliki bahan obat yang kamu butuhkan, tolong laporkan." "Ya," Yu menjawab. Dia memimpin Yang Kai untuk berjalan ke dalam. Tidak lama kemudian, mereka berdua masuk ke sebuah ruangan. Seperti yang diharapkan Yang Kai, sudah ada 2 orang di sini. Dan mereka sangat tua. Dan aura mereka lebih kuat dari mereka. Mereka jelas level Wizard Expert. 2 pria tua. Satu dengan rambut putih dan satu dengan rambut bunga. Setelah melihat Yu dan Yang Kai masuk, keduanya menunjukkan tatapan ingin tahu. Yu sedikit mengangguk, dan kedua lelaki tua itu melangkah maju dan berkata bersama, "Saya telah melihat Tuan Yu." Yang Kai berkata dengan takjub, keduanya adalah. Ekspresi Yu sedikit tidak wajar dan berkata, "Ini adalah pembantu yang diatur oleh Master C untukmu. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja pada mereka." "Ya." Yang Kai tersenyum sedikit, meskipun ada beberapa tebakan di hatinya. Dia tidak mematahkannya. Lagi pula, ini bukan masalah besar baginya. Melihat senyum Yang Kai memiliki banyak arti,
Ekspresi Yu menjadi lebih tidak wajar, dan bahkan sedikit berbau bersalah. Untungnya, Yang Kai tidak banyak bertanya, hanya berkata, saya butuh beberapa bahan obat. Bisakah kamu membantu saya mengambilnya? Oh ya, ada perlu apa? Yu bertanya dengan cepat. Yang Kai segera melaporkan nama-nama bahan obat, dan Yu mengingatnya satu persatu. Kedua lelaki tua itu juga memasang telinga mereka pada saat ini dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak mau ketinggalan sedikit pun. Setelah beberapa saat, Yang Kai selesai melaporkan nama berbagai bahan obat dan jumlah yang dibutuhkan. Dan Yu segera berbalik dan pergi untuk bersiap. Yang Kai dan lelaki tua itu ditinggalkan di kamar. Yang Kai menoleh dan berkata, bagaimana saya memanggil kedua senior itu? Keduanya saling memandang. Keduanya menggelengkan kepala dan melambaikan tangan karena malu. Ekspresi tidak mau mengungkapkan namanya. Yang Kai tampak lucu. Berpikir bahwa ras barbar kuno adalah ras barbar kuno. Sederhana dan jujur. Meskipun dia tidak memperhatikan ketika mereka ingin mencuri pengetahuannya. Mereka takut hati nuraninya dikutuk. Sehingga mereka tidak mau menyebutkan namanya. Yang Kai tidak memaksa mereka. Tetapi dia menemukan tempat untuk dirinya sendiri. Mengeluarkan segenggam inti monster dari tas yang dia bawa. Memasukkannya langsung ke mulutnya. Dan menelannya dalam satu gigitan. Masing-masing inti monster ini seperti butiran beras. Tidak hanya ukurannya yang kecil. Tetapi juga memiliki tingkat energi yang rendah. Yang Kai bisa memakan lusinan dari mereka di satu tangan. Dan suara abnormal di perut terdengar. Dua tetua yang ingin mempelajari pengetahuannya tercengang. Tetapi mereka berdua tidak tahu apa yang dimakan Yang Kai. Hanya itu. Dia seharusnya berkultivasi. Jadi meskipun mereka terkejut, mereka tetap diam dan tidak repot. Namun, dalam waktu menempelkan dupa, Yang Kai sudah selesai memperbaiki inti monster yang telah dia telan di perutnya. Dan auranya tiba-tiba menjadi kaya. Ketika dia melakukan hal yang sama lagi, kedua lelaki tua itu bisa melihat dengan tepat apa yang dia makan. Pria tua berambut putih itu terkejut, dan dengan cepat menghentikannya dan berkata, Tuan Niu, ini adalah inti binatang buas. Bagaimana kamu bisa menelannya? Pria tua berambut bunga itu juga berhenti dan berkata, kamu tidak bisa memakannya. Kamu tidak bisa memakannya? Mereka tidak pernah melihat siapapun yang berani menelan inti binatang buas seperti ini. Apakah dia tidak takut dihancurkan sampai mati? Aku selalu memakannya seperti ini. Yang Kai berkata sambil terus memegang tangannya. Dia melemparkan inti monster ke dalam mulutnya. Dan ada suara klik dari mulutnya. Membuat rambut kedua lelaki tua itu berdiri. Melihatnya seperti monster. Kalian berdua, apa kalian mau? Baunya seperti monster dan serangga. Dan renyah. Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangannya. Merentangkan telapak tangannya. Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala. Ngeri. Untungnya, pada saat ini, sejumlah besar ras barbar dari suku salju Frost tiba-tiba masuk. Semuanya membawa sejumlah besar bahan obat. Yu adalah pemimpin tim dan menginstruksikan orang-orang itu untuk mengesampingkan bahan obat dalam kategori yang berbeda. Setelah semua bahan obat disiapkan, Yu berkata, penyihir Niu, semua hal yang kamu inginkan ada di sini. Saya akan tinggal di luar dan menelepon saya jika kamu membutuhkan yang lain. Akan ada pekerjaan, Yang Kai mengangguk ringan padanya. Yu berbalik dan pergi, menutup pintu. Yang Kai menutup matanya dan mengatur napasnya, memperbaiki inti monster yang telah dia telan ke dalam perutnya. Kemudian dia membuka matanya dan berkata kepada kedua lelaki tua itu, mari kita mulai. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan bangkit bersama. 2 cabang bunga hujan, 1 buah kulit kayu, rumput wolfberry wangi. Yang Kai terus mengumumkan nama dan jumlah bahan obat, dan kedua lelaki tua itu segera memasuki keadaan setelah terkejut. Di antara 1000 herbal, apa yang dibutuhkan Yang Kai ditemukan secara akurat. Tidak peduli jenis atau beratnya. Itu tidak buruk sama sekali. Tidak lama kemudian, tumpukan bahan obat menumpuk di depan Yang Kai. Yang Kai tersenyum dan berkata, keduanya bagus. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa bahan obat dipelintir di satu tangan. Dan bola api tiba-tiba muncul di sisi lain. Bergoyang. Dan suhunya tinggi dan rendah. Ekspresi kedua tetua tiba-tiba terpana. Mengabaikan rasa malu dan bersalah. Mata mereka tertuju pada gerakan tangan Yang Kai, tidak bergerak. Mereka berdua adalah apoteker terbaik di suku salju Frost. Dan mereka semua sangat dihormati. Mereka diatur oleh penyihir C untuk mencuri keterampilan dari master. Mereka benar-benar malu. Tetapi mereka juga tahu bahwa obat penyembuh magis itu sendiri adalah dasar dan mereka tidak dapat mengkonfigurasinya. Meskipun mereka mengetahui bahan dari bahan obat, mereka masih merasa kuat dalam kemauan tetapi lemah dalam kekuatan. Namun obat yang dimiliki seorang apoteker seringkali merupakan rahasia suatu suku dan tidak akan mudah bocor.
Mereka ingin tahu cara mengkonfigurasi obat penyembuhan ini, dan mereka hanya dapat bekerja sama dengan penyihir C, membantu penyihir Niu atas nama asisten, dan kemudian mencurinya. Siapa tahu, dia telah melihat niat mereka sejak lama, dan tidak berniat menyembunyikannya. Dia tidak hanya dengan murah hati menunjukkan konfigurasi bahan obat, dia bahkan dengan sengaja mengajarinya. Dibandingkan dengan praktik tercela mereka, pikiran dan sentimen semacam ini hampir seperti lumpur dan awan. Dan dua apoteker yang sangat dihormati semakin dikutuk oleh hati nurani mereka. Merasa bersalah. Tetapi kedua apoteker masih sangat fokus dan gigih selama pemurnian obat. Jadi mereka menonton dengan sesak napas saat ini, dan siap untuk berterima kasih dan meminta maaf kepada penyihir Niu ketika saatnya tiba. Dengan seorang alkemis kelas kaisar seperti Yang Kai secara pribadi mendemonstrasikan dan mengajar, rahasia menyempurnakan obat penyembuhan dengan cepat dipahami oleh kedua tetua. Mereka adalah apoteker yang sangat baik. Obat penyembuhan Yang Kai tidak sulit untuk dikonfigurasi, tetapi beberapa metode pemurnian tampak aneh. Kedua lelaki tua itu hanya perlu memikirkannya dengan cermat sebelum mereka dapat memahaminya. Bagaimanapun, mereka juga memiliki fondasi obat pemurnian yang dalam. Jadi dalam waktu kurang dari sehari, kedua apoteker pada dasarnya menguasai metode konfigurasi obat penyembuhan, dan di bawah dorongan Yang Kai, mereka mencobanya sendiri. Yang Kai juga tidak peduli dengan mereka, memperbaiki inti monster sendiri, meningkatkan tingkat kultivasi, dan hanya menunggu mereka menyelesaikan pemurnian sebelum memeriksanya, dan mengemukakan pendapatnya sendiri dan menunjukkan kesalahan mereka dalam pemurnian. Kualitas obat penyembuh dari kedua apoteker tersebut juga semakin sempurna. Hari-hari berlalu dengan tenang, dan di istana, tua dan muda hampir semuanya melupakan berlalunya waktu. Meskipun dua apoteker di suku Salju Frost sudah sangat tua, mereka sangat bersemangat setiap hari akhir-akhir ini. Karena semakin mereka berhubungan dengan penyihir Niu ini, semakin mereka menemukan kengerian pengetahuan farmasi yang dikuasai oleh apoteker muda ini. Seringkali instruksi santai dari pihak lain dapat memberi mereka perasaan kesadaran tiba-tiba dan menguntungkan mereka tanpa henti. Obat penyembuhan yang dibuat oleh mereka tidak berbeda dengan obat yang Kai secara pribadi disempurnakan. Dengan kata lain, obat penyembuh ini akan menjadi obat umum untuk suku salju beku di masa depan. Jadi tidak perlu khawatir tentang cedera biasa. Ini adalah peristiwa besar yang menguntungkan seluruh suku, dan kedua tetua berterima kasih kepada Yang Kai. 10 hari kemudian, sejumlah besar bahan obat yang dikirim oleh Yu semuanya dibuat menjadi obat penyembuhan oleh kedua lelaki tua itu. Dengan jumlah obat penyembuhan seperti itu, suku tersebut tidak perlu khawatir tentang cedera tubuh setidaknya selama 20 tahun, dan bahkan mungkin untuk menjualnya ke suku lain dengan imbalan budidaya dan bahan hidup berharga lainnya. Ketika kedua tetua berkonsentrasi pada pemurnian obat, mereka tidak menyadari bahwa aura Yang Kai tiba-tiba melonjak pada saat tertentu. Dan pada saat yang sama, inti monster yang telah dia panen benar-benar habis. Melihat situasinya dengan gembira, Yang Kai membuka matanya sedikit, dan cahaya di matanya seperti kilat, cerah dan menakutkan. Pasang surut pada tahap awal telah berlalu, dan kultivasi selanjutnya akan menjadi perjalanan yang mulus, dan situasi kemajuan pesat pasti akan datang kepadanya. Tanah. Penyihir C memegang sepanci kecil obat penyembuhan berlendir di tangannya. Dan setelah lama terdiam, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini semua disempurnakan olehmu?" Di depannya, pria tua berambut bunga dan pria tua berambut putih saling memandang. Dan yang pertama menjawab, "Sebenarnya, itu disempurnakan di bawah bimbingan Tuan Niu itu." Penyihir C berkata, "Sudahkah kamu belajar?" Kedua tetua itu mengangguk. Dan tetua berambut putih itu berkata dengan sedikit malu, "Dia tidak menyembunyikan rahasia apapun, dan dengan senang hati mengajari kami cara mengkonfigurasi obat-obatan penyembuhan ini. Jadi kami belajar dengan cepat." "Baik sekali," penyihir C tersenyum dan berkata, "Lalu apa pendapatmu tentang penyihir Niu ini?" Orang tua dengan rambut bunga berkata, "Berpikiran luas." Pria tua berambut putih itu berkata, "Bagus." Penyihir C berkata, "Maksudku keahliannya." Kedua lelaki tua itu terdiam sejenak, dan berkata bersama, "Tidak ada yang bisa mencapainya." Mata penyihir C tiba-tiba meledak, seolah-olah binatang lapar itu melihat mangsanya, dan berkata dengan ringan, "Apoteker yang sangat baik. Sangat disayangkan bahwa suku barbar selatan tidak memanfaatkannya dengan baik." Setelah jeda, dia berkata ke samping, "Yu, hibur dia dengan baik dan lakukan segala upaya untuk memenuhi permintaannya, tapi tidak bisa membiarkan dia meninggalkan istana." Hati Yu bergetar, memahami niat penyihir C, dan berkata dengan ekspresi kompleks, "Ya." Pria tua berambut putih dan pria tua berambut bunga itu saling memandang dan menghela nafas sedikit. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat ke atas,
Penyihir C sudah pergi. Di bagian lain istana, di sebuah ruangan mewah di dunia kuno, Yang Kai duduk bersila. Divine Sense-nya melonjak, dan dia merasakan kekuatan yang hilang dan diperoleh kembali, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Benar saja, seperti yang dikatakan kepala desa, setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat Wizard Expert, dia memang memiliki Divine Sense-nya sendiri, dan begitu dia memiliki Divine Sense, berbagai batasan yang mengikat kemajuan Yang Kai hancur. Cincin luar angkasa dapat dibuka kembali, dan banyak artefak dapat dipanggil. Untuk sementara, Yang Kai hanya merasa bahwa dunia ini sebesar mungkin. Dia segera memeriksa batas kecil misterius. Manik batas misterius menelan begitu banyak hukum yang dilanggar di lantai 4 pagoda 5 warna. Yang Kai bahkan dengan sengaja mengumpulkan kekuatan hukum 5 elemen. Menurut asumsinya, kelima elemen itu sama dengan dunia. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyelidiki perubahan manik batas misterius sampai saat ini. Tubuh roh jiwa ilahi memasuki batas kecil misterius, dan Yang Kai segera menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada perubahan yang jelas di permukaan, manik batas misterius mengikutinya selama bertahun-tahun. Tidak ada perubahan yang bisa lolos dari pandangannya. Jika batas kecil misterius adalah dunia yang tidak lengkap sebelumnya, maka dunia ini telah sepenuhnya diperbaiki pada saat ini. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia ini penuh dengan semua jenis hukum magis. Dengan hukum 5 elemen sebagai fondasi, pertumbuhan bersama dan pengendalian bersama, di bawah evolusi timbal balik, menghasilkan segala sesuatu, dan mengumpulkan 3000 jalan dunia. Ini adalah dunia nyata yang lengkap, dunia tanpa cacat. Batas kecil misterius sebelumnya memiliki hukum yang tidak lengkap. Jika kekuatannya melebihi alam tertentu, tidak mungkin membuat terobosan di alam besar. Karena itu tidak dapat beresonansi dengan hukum dunia, dan tidak dapat membiarkan energi spiritual dunia berkumpul dan membaptis. Tapi sekarang, situasi ini tidak ada lagi. Bahkan jika seseorang dipromosikan ke ranah kaisar di dalamnya, tidak akan ada hambatan sama sekali. Yang Kai sangat gembira, berlama-lama di batas kecil misterius dengan hati-hati, merasakan kegembiraan yang disampaikan oleh dunia yang terlahir kembali ini kepadanya. Peningkatan batas kecil misterius tampaknya telah membuat kebun obatnya semakin kuat, dan banyak bunga dan tumbuhan eksotis yang ditanam di kebun obat mempengaruhi sumber daya. Dengan pohon abadi sebagai pusatnya, vitalitas luar biasa yang dibawa oleh tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Yang paling menyenangkan bagi Yang Kai adalah dia merasakan keinginan yang samar-samar di batas kecil yang misterius. Itulah kehendak dunia, seperti bayi yang baru terbentuk, bodoh dan tidak sadar. Tetapi Yang Kai tahu bahwa selama diberi waktu tertentu, itu bisa tumbuh sepenuhnya. Pada saat itu adalah waktu ketika dia menggunakannya untuk menyadari kekuatan besar dunia dan menerobos belenggu Kaisar Agung. Ini juga merupakan niat awal Yang Kai untuk memperbaiki batas kecil misterius dengan seluruh energinya. Dan sekarang tampaknya langkah ini benar. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan batas kecil misterius, tetapi membenamkan pikirannya di dalamnya, mengubahnya menjadi kekuatan tak terlihat dan menyebarkannya, seperti orang tua, untuk berkomunikasi dengan kehendak bodoh dari batas kecil misterius. Dengan kegagalan dan penolakan yang berulang, Yang Kai mencoba lagi dan lagi. Dia tidak tahu berapa lama, Yang Kai merasa bahwa penolakan kehendak dunia sedikit lebih lemah, dan tampaknya secara bertahap menerima tanda-tandanya. Tepat ketika Yang Kai hendak menjatuhkannya dalam upaya besar, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh jiwa ilahi runtuh, dan kembali ke tubuh fisik pada saat berikutnya. Dia membuka matanya lagi. Pusing, Yang Kai, yang duduk bersila di tempat tidur, jatuh ke tanah dengan keras. Dengan sakit kepala yang membelah di kepalanya, wajah Yang Kai menjadi gelap. Mengetahui bahwa inilah alasan konsumsi kekuatan jiwa ilahi yang berlebihan. Sekarang dia memiliki tingkat Wizard Expert dan telah membuka kesadaran ilahinya. Bagaimanapun juga, dia jauh dari periode puncaknya. Konsumsi jiwa ilahi yang tidak terkendali, beban padanya juga sangat besar. Jika itu adalah puncaknya, ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tetapi sekarang, itu adalah masalah besar. Suara jatuh ke tanah membuat penjaga di luar pintu khawatir. Yu bergegas masuk. Pada pandangan pertama, wajah Yang Kai pucat dan berdarah, dan ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan berteriak, "Penyihir Niu, ada apa denganmu?" Yang Kai membuka matanya dan menatapnya. Setelah melihat penampilannya, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pil roh yang melengkapi kesadaran ilahinya, mengambilnya tanpa jejak, dan kemudian duduk bersila di tempat tidur. Meskipun Yu khawatir melihat penampilan Yang Kai yang tidak tergesa-gesa, dia juga sedikit terinfeksi.
dan berdiri di samping dan memperhatikannya dengan cermat. Yang mengejutkannya adalah bahwa setelah beberapa saat, Yang Kai terlihat sangat cerah sehingga dia hampir meledakkan matanya. Situasi barusan menunjukkan sesuatu padanya. Jelas bahwa penyihir Niu telah membuat beberapa kesalahan dalam proses kultivasi. Ini adalah masalah hidup mati. Bagaimana dia bisa aman dan sehat setelah beberapa saat? Dalam ketidakhadirannya, Yang Kai bertanya, "Sudah berapa lama?" Yu terkejut, tetapi masih menjawab, "Sudah 5 hari." Sudah 5 hari sejak Yang Kai memasuki ruangan ini, dan Yu datang untuk memeriksanya sekali sebelumnya. Melihat Yang Kai sedang berkultivasi, dia tidak mengganggunya. Jadi dia terus menjaga pintu. Sudah lama sekali, Yang Kai melompat dari tempat tidur saat dia berbicara. Setelah tubuhnya diluruskan, ada ledakan suara berderak, dan dia meregangkan pinggangnya dan berkata, "Karena masalah ini selesai, aku juga harus kembali." Yu terkejut, dan dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Kamu belum bisa pergi." "Apa?" Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Pikiran Yu berubah tajam, dan akhirnya muncul dengan alasan yang bagus. "Tuan Cha juga akan memanggilmu." Yang Kai mengerutkan kening, meskipun dia merasa sedikit merepotkan. Dia masih dengan sabar berkata, "Kalau begitu bawa aku menemui Tuan Che sekarang." Yu berkata dengan kaku, "Tuan Cha belum kembali setelah keluar. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali." Yang Kai menatapnya. Melihat Yu menghindari matanya, seolah-olah dia tidak berani menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Ras barbar pada dasarnya buruk dalam berbohong. Seorang pencuri tiba-tiba muncul di rumahnya. Pikiran. Menambahkan, "Tuan Che ingin menahanku di suku salju beku?" Setelah dipatahkan oleh Yang Kai, Yu tiba-tiba terlihat panik dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang Kai mengulurkan tangannya, menepuk bahunya, dan berkata, "Saya telah mengajarkan metode konfigurasi obat penyembuhan. Beritahu Master Che, saya tidak terlalu menyukainya, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh suku salju beku. Tetapi jika dia ingin membatasi kebebasanku, suku salju beku mungkin harus membayar harga tertentu." Meskipun nadanya lemah, tapi Yu diselimuti rasa merinding. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia tidak menghadapi Wizard Warrior tingkat tinggi, tetapi Wizard King, atau Wizard Saint. Yang Kai berjalan lurus melewatinya. Tetapi Yu merasa tubuhnya kaku, bahkan tidak bisa berbalik, dan menyadari bahwa tubuhnya sedikit di luar kendali karena terkejut. Teknik penyihir macam apa ini? Bagaimana bisa ada efek ajaib seperti itu? Dengan beberapa suara teredam, suara benda berat jatuh ke tanah datang dari luar pintu. Berpikir bahwa para prajurit yang menjaga pintu telah dijatuhkan. Yu menghela nafas sedikit, meskipun dia merasa sedikit menyesal, tetapi juga lega. Master Che ingin mempertahankan Wizard Niu di Frost Snow Tribe. Dia bisa mengerti rencana ini. Apoteker yang bisa menyiapkan obat penyembuhan semacam itu adalah aset yang sangat besar. Jika dia bisa tinggal di suku salju Frost, itu akan menjadi aset yang bagus. Jika dia bekerja untuk suku, itu menguntungkan suku. Sangat disayangkan bahwa Tuan Che tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya secara rinci. Penyihir Niu sudah bergegas keluar, dan masalahnya telah mencapai titik ini, dan dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Bagaimanapun, tidak ada ruang baginya untuk campur tangan dalam masalah ini. Di Gunung Putih Bersih, dia menerima bantuan penyihir Niu, dan dia tidak mau menggunakan metode ini untuk menipunya, jadi dia merasa sangat lega. Di istana, tempat Yang Kai lewat, seorang prajurit ras barbar jatuh diam-diam. Hanya ketika dia akan meninggalkan istana, seorang Great Wizard Expert yang tinggi tiba-tiba muncul di depannya, dengan aura yang menggelegar. Siapa lagi kalau bukan Wizard Che? Sebagai Great Wizard Expert dari suku salju beku dan salah satu pemimpin di istana, Yang Kai telah menjatuhkan begitu banyak orang di sepanjang jalan. Jika dia tidak menyadarinya, dia benar-benar lalai. Melihat klan yang tampaknya lemah di depannya, mata penyihir Che tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan keterkejutan. Menjadi apoteker dengan keterampilan luar biasa sangat langka. Dia tidak menyangka penyihir Niu ini begitu kuat. Tidak heran dia berani menerobos Gunung Putih Bersih sendirian di musim dingin dan salju yang parah. Sebelum mendengar laporan dari Yu, dia mengatakan bahwa dia sendirian. Kekuatan daging membunuh 6 serigala pemakan tulang dan seorang raja serigala. Che masih agak sulit dipercaya. Tapi sekarang sepertinya itu benar. Bagaimana mungkin orang seperti itu bukan milik suku salju beku? Tapi itu belum terlambat, selama dia bisa dibujuk untuk menariknya ke dalam suku salju Frost. Bukan hal yang aneh bagi penyihir yang kuat untuk bergabung dengan suku lain. Dan cara terbaik untuk memenangkan hati seseorang adalah dengan melakukan apa yang dia suka. Saja waktunya singkat, dan penyihir Che masih tidak tahu apa yang disukai penyihir Niu ini. Dia telah mengumpulkan informasi tentang Yang Kai,
tetapi tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Dia hanya tahu bahwa dia memasuki kota salju beku dengan Yu sekitar sebulan yang lalu, dan kemudian tinggal di gua pohon-pohon ilahi. Jika dia tidak mengonfigurasi obat penyembuhan ajaib untuk dijual, tidak ada yang akan memperhatikannya. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak diketahui. Mereka harus tinggal di suku salju beku, dan kemudian mekar dengan cahaya yang luar biasa. Tuan C, di sisi yang berlawanan, Yang Kai menyeringai dan dengan sinis berkata, apakah ini cara suku salju es kamu memperlakukan tamu? Ekspresi C tetap tidak berubah, dan dia berkata, karena kamu telah muncul di sini, kamu tampaknya memahami rencanaku. Penyihir ini dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan suku salju beku. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentang itu. Yang Kai berkata, saya merasakan ketulusan Guru C. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. C mengerutkan kening. Jelas tidak senang dengan keacakan dan kecerobohan Yang Kai. Meskipun bukan dari suku yang sama, rasa hormat yang harus dimiliki oleh penyihir tingkat bawah ketika menghadapi penyihir tingkat atas harus hadir. Tetapi dia tidak merasakan sedikit pun rasa hormat dari penyihir Niu ini. Tapi ini karena dia yang salah. Penyihir C tidak mudah menuduh pihak lain. Mengatur orang untuk mencuri pengetahuan. Pihak lain bersedia memberikan pengetahuan dan pengajarannya. Dan bukannya suku salju Frost bersyukur. Itu sebenarnya ingin memaksanya untuk tinggal di sini. Jangan ragu untuk menyebutkan syarat apapun. Jika suku salju Frost bisa memuaskanmu, aku bisa menyetujui semuanya. Penyihir C tidak mau menyerah. Masih berpikir untuk mempertahankan Yang Kai untuk digunakan sendiri. Itu tidak mungkin. Yang Kai menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan nada rendah. Sejauh ini, saya tidak memiliki pendapat tentang suku salju beku. Tetapi jika Tuan C berbicara lebih banyak omong kosong, pendapat saya tentang suku salju beku akan berubah. Penyihir C menghela nafas berat, dan mengangkat tangannya sedikit. Penyihir Niu. Penyihir ini tidak mau menjelaskan semuanya sampai pada titik ini. Tapi karena kata-katanya tidak masuk akal, dia hanya bisa membuatmu tetap di sini. Aku percaya, jika kamu tinggal di istana untuk jangka waktu yang lebih lama, itu akan mengubah pandangan suku saya menurut apa yang kamu katakan kepada Yu. Kita semua adalah keluarga ras barbar. Ketika kata-kata itu jatuh, kilatan petir tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan menyerang Yang Kai dengan kresek. Tetapi ketika kilat itu setengah jalan, tiba-tiba pecah dan berubah menjadi jaringan listrik. Ketika dia lengah, itu membuat Yang Kai tetap erat. Saat busur mengembara, Yang Kai diikat dan rambutnya pecah. Penyihir C mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya, dia hanya fokus untuk membuatnya pingsan. Dia tidak bermaksud menyakiti pihak lain. Tetapi pihak lain tidak mengubah ekspresinya di depan teknik penyihirnya. Yang mengejutkan penyihir C. Pihak lain hanyalah Wizard Warrior tingkat tinggi, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus pingsan sekarang. Tetapi mata Yang Kai jernih. Tidak ada tanda-tanda pingsan. Tuan C, pada saat ini, Yang Kai berbicara dengan santai. Bukannya aku meremehkanmu. Hanya saja jika aku ingin pergi, kamu mungkin tidak dapat menghentikannya. Pada titik ini, jaringan listrik yang menutupinya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang melonjak. Wajah C berubah, dan dia berkata dengan ngeri, Wizard Expert. Dengan tindakan Yang Kai, dia melihat detailnya. Bagaimana orang ini menjadi Wizard Expert? Ketika dia melihatnya beberapa hari yang lalu, dia jelas hanya seorang Wizard Warrior tingkat tinggi. Ini hanya beberapa hari yang lalu, dan dia benar-benar melampaui belenggu dunia besar. Meskipun hanya dari Wizard Warrior ke Wizard Expert, tampaknya dia tidak banyak meningkat. Tapi itu adalah daerah aliran sungai bagi penyihir, dan Wizard Warrior yang tak terhitung jumlahnya terjebak di daerah aliran sungai ini dan tidak bisa membuat kemajuan sepanjang hidup mereka. Pikirkan informasi yang Yu ungkapkan sebelumnya. Mata C bersinar dalam sekejap. Dia menemukan harta karun? Ini bukan penyihir sederhana seperti apoteker biasa. Kekuatan penyihir Niu ini meningkat dengan cepat dan menakutkan. Saya bukan penyihir tingkat rendah lebih dari sebulan yang lalu. Itu hanya Wizard Warrior peringkat rendah sebulan yang lalu. Kemudian Wizard Warrior peringkat tinggi beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dia sudah menjadi Wizard Expert. Peningkatan pesat seperti itu jelas menunjukkan bahwa dia telah menerima kebaikan dan karunia Dewa Barbar. Jika kamu memberinya lebih banyak waktu, Great Wizard Expert, Wizard King, dan Wizard Saint tidak akan menjadi masalah. Tidak ada Wizard Saint di Frost Snow Tribe. Hanya beberapa Wizard King. Jadi masih ada celah dengan suku-suku besar teratas itu. Tetapi jika ada Wizard Saint lain di Frost Snow Tribe, status seluruh suku akan menjadi sangat meningkat. Tidak peduli apa. Penyihir Niu ini tidak boleh pergi hari ini. Tidak peduli apa. Dia harus tinggal di sini. Bahkan jika dia bosan dan dibenci,
Dia harus menjadi anggota suku salju beku dengan cara apapun. Dan menunggunya naik ke Wizard Sein dengan cara apapun. Inilah saatnya suku salju beku akan mengguncang dunia.